Ada 4 pertanyaan ringan yang kadang kita tidak mampu menjawab keseluruhannya dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan tertawa dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, tertawa dan menangis. Yang kedua, Allah itu mematikan dan apa? Mayoritas kita tentu dengan mudah akan menjawab, mematikan dan menghidupkan. Yang ketiga, Allah itu menciptakan laki-laki dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah itu memberikan kekayaan dan apa? Apakah benar jawabannya adalah kemiskinan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 43 sampai 45 dan 48 sebagai berikut. Jawaban nomor 1, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surat An-Najm ayat 43. Jawaban nomor 2, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran surat An-Najm ayat 44. Jawaban nomor 3, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Quran surat An-Najm ayat 45. Jawaban nomor 4, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran surat An-Najm ayat 48. Ternyata jawaban yang nomor 4 kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Mayoritas kita tentunya akan menjawab, Allah telah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan seperti yang kita sangkakan. Kita harus sering beristighfar kepada Allah, karena terkadang kita seringkali berburuk sangka kepada Allah. Karena ternyata yang menciptakan kemiskinan itu adalah diri kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Itulah hakikatnya mengapa orang-orang yang pandai bersyukur walaupun hidup cuma pas-pasan, tapi ia tetap bisa tersenyum bahagia. Karena dia merasa cukup, bukan merasa miskin seperti kebanyakan orang yang lainnya. Orang yang merasa dirinya miskin dan tidak pernah bersyukur, dia akan tampak miskin, dan itu adalah ciptaan dia sendiri. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dengan segala hal yang kita miliki. Suatu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan kain sarung, beli roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebut namanya. Saat sampai kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti mendekati saya. Anakku datang, anakku datang. Senangnya anakku datang. Saya heran, saya tak mengenal beliau itu siapa. Ibu itu langsung saja memeluk saya dan dia mencium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, Nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata. "Bu." Saya pegang tangannya, saya lihat mukanya. Dia bilang, "Sampai hati, Nak, kau tak mengaku aku ini ibu kau." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Kemudian saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi.
Saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya, bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ melihat data beliau. Ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang, "Di mobil ada banyak barang, Bu." "Tak apa," kata ibu itu. Saya duduk sama barang-barang itu. Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya, sholat subuh saya jadi imam. Dia makmum di belakang. Saat selesai sholat, saya baca doa. Saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai berdoa, saya salami beliau. Saya cium tangannya dan saya bilang, "Ibu, maafkan saya ya." Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya. Sebab dia rindu pada anak-anaknya. Dan saya pun rindu pada ibu saya. Di hari ketiga di rumah saya waktu sholat isya, selesai doa saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam. Dan saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu bersalaman dengan saya dan ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan ibu?" Dia bilang, "Ustadz, kau bukan anak saya kan?" Subhanallah. Tiba-tiba dia sebut saya dengan Ustadz. Dan saya pun bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan. Kalau anak saya dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya dia tak akan suapi saya makan." Bayangkan sahabat-sahabat semuanya, bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya bilang, "Ibu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya." Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dan dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandang wajahnya dan saya bilang, "Ibu, walaupun ibu telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan dan balik makan dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan dan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya dan dia berkata, "Nak, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah tiada, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau, saya berkata, "Ibu, jangan ngomong seperti itu, Ibu." Istri saya menangis di sebelah. Anak saya menangis di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. "Ibu, jangan ngomong seperti itu, Ibu." Dia geleng kepala. Rupa-rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan ibu ini, ruhnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Sahabat, bila kita masih ada ibu, tolonglah taat pada ibu kita.
Jangan durhaka pada ibu kita. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia. Pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Sahabat, coba tanya ibu kita, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Tanya ibu kita, sahabat. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu, sahabat, suapkanlah makanan pada ibu kita. Selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak dia terus telepon saya. Apa anaknya bilang kepada saya? Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun dia dititipkan ibunya di panti. Dia tak pergi lihat. Sebab itu ibunya rindu hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu. Tunggu punya tunggu, tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinan. Selesai saya ceramah, datang seorang lelaki memeluk saya. Menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran. Ada apa ini? Saya tanya pada dia. Pak, ada apa ini? Ada masalah apa? Dia berkata dalam keadaan menangis. Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya. Saya pun bilang, kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu? Dia bilang, tolonglah Ustadz, saya mau jumpa ibu saya, Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustadz. Istri saya meninggal kecelakaan. Rumah disita bank, mobil mewah saya semua sudah disita bank. Tinggal satu saja, motor tua itu. Saya berkata, saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Sampai di pemakaman, belum sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur dan tangannya menjadi hitam. Mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja sambil memanggil-manggil. Ibu, ibu, ibu. Tiba-tiba saya angkat dia. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah hembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar, mengucap panjang saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Mari kita ambil iktibar dari kisah ini. Apabila mata ibu kita sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab. Pada suatu hari, ada seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu. Di kantongnya hanya tersisa beberapa sen uang. Tidak cukup untuk membeli makanan, dan dia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi anak tersebut kehilangan keberanian. Saat itu seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan. Dia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pasti lapar. Oleh karena itu, dia membawakan segelas susu, dan anak lelaki itu meminumnya dengan lambat. Kemudian sang anak bertanya, "Berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini, Ibu?" Sang wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu bayar apapun, Nak. Agama kami mengajarkan bahwa jangan menerima bayaran untuk sebuah kebaikan," kata wanita itu. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Ibu. Semoga Allah membalas kebaikan yang tulus ini dengan berlipat ganda."
15 tahun kemudian, wanita tersebut mengalami sakit jantung yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya, mereka mengirimnya ke kota besar, di mana ada dokter spesialis jantung yang mungkin mampu menangani penyakit jantung yang langka tersebut. Dokter spesialis dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat dokter mendengar kota asal dari wanita atau pasien tersebut, terbesit sebercas pancaran aneh pada matanya. Beliau segera bangkit dan bergegas turun melalui hal rumah sakit menuju kamar rawat wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Si dokter langsung mengenali wanita itu dengan sekali pandang. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, dia selalu memberikan perhatian khusus untuk kasus wanita tersebut. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Keajaiban terjadi, wanita itu sembuh. Kemudian dokter tersebut meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dokter melihat biaya tagihan dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut, lalu mengirimkannya ke kamar pasien wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah sewaktu akan membuka tagihan tersebut. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihannya, sekalipun harus dicicilnya seumur hidup. Akhirnya dia beranikan diri untuk membuka tagihan tersebut. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan tersebut ada tulisan yang menarik perhatian wanita tersebut. Dibacanya tulisan yang berbunyi, telah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda dokter spesialis jantung. Air mata kebahagiaan membanjiri wanita itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih sayangmu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia. Terkadang, kebaikan yang tulus di masa lalu dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang. Siapakah dokter spesialis tersebut? Dialah anak asongan yang pernah diberinya segelas susu oleh wanita tersebut. Jangan lelah untuk berbuat baik, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil itu akan menyelamatkan hidup kita di masa yang akan datang. Ada sebuah seminar yang dihadiri oleh 50 orang. Tiba-tiba sang motivator berhenti memberikan materinya dan mulai memberikan balon kepada masing-masing peserta yang hadir dalam seminar itu. Para peserta diminta untuk menuliskan namanya pada balon yang mereka terima dengan menggunakan spidol. Kemudian semua balon dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ruangan lain. Kemudian semua peserta seminar diminta masuk ke ruangan yang penuh balon itu dan diminta untuk menemukan balon yang telah tertulis nama mereka masing-masing. Mereka hanya diberi waktu 5 menit saja. Semua orang panik mencari nama mereka, bertabrakan satu sama lain, mendorong dan berebut dengan orang yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi kekacauan. Waktu 5 menit sudah usai, tetapi tidak seorang pun yang bisa menemukan balon dengan nama mereka masing-masing. Kemudian, sang motivator meminta mereka masing-masing untuk mengambil sembarang balon dengan acak dan memberikannya kepada orang yang namanya tertulis di balon itu. Dalam beberapa menit kemudian, semua peserta seminar sudah memegang balon dengan nama mereka masing-masing. Akhirnya sang motivator berkata, kejadian yang baru saja terjadi ini mirip dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang sibuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain.
Sama halnya ketika mereka mencari balon dengan nama mereka sendiri dan banyak yang gagal. Mereka baru berhasil dan sadar bahwa untuk mendapatkan balon itu diperlukan bantuan orang lain. Kebahagiaan kita itu ternyata dapat diperoleh jika kita peduli dengan orang lain, seperti saling tolong-menolong dan tidak egois. Kebahagiaan kita itu terletak kepada kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Berikanlah kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan untuk kita sendiri. Semoga hari ini, esok, dan seterusnya kita bisa memberikan kebahagiaan dan bermanfaat bagi orang lain. Suatu hari, seorang pemuda menemui Rasulullah SAW dengan wajah gusar, nampak gelisah dan begitu khawatir. Perlahan, pemuda tersebut menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, betulkah segala perbuatan kita baik maupun buruk akan dibalas?" Wajah pemuda tersebut sungguh sangat risau. Rasulullah dengan akhlak yang selalu saja terpancar dari wajahnya tersenyum teduh dan menjawabnya, "Tentu saja, janji Allah itu pasti. Tiada yang lebih pasti dari janjinya. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Melihat wajah pemuda yang semakin gusar, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai pemuda, apakah gerangan yang membuatmu begitu risau? Dan mengapa kamu bertanya demikian?" Pemuda itu pun menjawab dengan suara pelan, "Wahai Rasulullah SAW, aku merisaukan perbuatanku. Aku merisaukan dosaku. Dosaku yang aku pun tak sanggup menghitungnya. Sungguh berbuat dosa itu bisa sangat tak terasa. Aku khawatir, wahai Rasulullah, aku khawatir akan balasannya di dunia maupun di akhirat kelak." Rasulullah SAW kembali menatap pemuda tersebut dengan pandangan yang teduh dan senyum yang menenteramkan hati. Kemudian balik bertanya, "Wahai pemuda, kamu pernah sakit, pernah dikhianati, pernah tak enak hati, pernah gundah tanpa sebab yang pasti, pernah mendapat masalah yang besar?" Mendapat rangkaian pertanyaan itu, pemuda tersebut mengangguk. "Tentu saja pernah, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah semakin melembutkan suaranya, "Sesungguhnya sakitmu, perasaan tak enak hatimu, kegundahan tanpa sebabmu, juga masalah-masalah besarmu, itu Allah hadirkan ke dalam kehidupanmu untuk menggugurkan setiap dosa yang kau khawatirkan itu." Mendengarnya, pemuda tersebut berurai air mata penuh syukur. Bersyukur sangat dalam karena baru menyadari bahwa segala hal yang dianggapnya musibah dalam hidup ternyata adalah karunia. Karunia yang dihadirkan untuk menggugurkan dosa. Pada suatu hari, ada seorang ayah berpesan pada kedua anaknya, "Wahai anak-anakku, ingat dua hal ini ya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung." 5 tahun berlalu setelah sang ayah wafat. Sang ibu datang menengok anak sulungnya dan bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, ibu.
Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Terus yang kedua, ayah juga bilang ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi, dan beginilah akhirnya. Sang ibu merenung. Lantas sang ibu beranjak pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sukses. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung, apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu." Pesan yang pertama dari ayah adalah saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun, tetapi saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan ayah yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya motor, maka saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan toko tahu saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore, dan saya pun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Inilah dua pandangan dari dua orang yang mendapatkan pesan yang sama. Mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Kebanyakan orang sukses adalah karena mindsetnya. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, berkata kepada seseorang yang telah mencapai umur 40, 50, dan 60 tahun. Maka nasihat Fudail kepadanya, "Wahai orang-orang yang berumur 40-60 tahun, sekarang engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu dan hampir sampai. Lakukan yang terbaik pada sisa-sisa usia senjamu agar diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi jika engkau masih berbuat dosa di usia senjamu, kamu pasti akan dihukum akibat dosa masa lalu dan masa kini sekaligus." Para alim ulama memberikan nasihat cara menjalani umur yang sudah mencapai 40, 50, dan 60 tahun. Jangan banyak bergurau dan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jangan berlebih-lebihan berhias, bersolek, dan berpakaian. Janganlah berlebih-lebihan makan, minum, dan berbelanja barang yang kurang diperlukan untuk mendukung amal soleh. Jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, ilmu, dan amal kepada kita. Jangan banyak berjalan dan melancong ke sana sini tanpa manfaat yang dapat mendekatkan diri pada kehidupan akhirat. Jangan gelisah, berkeluh kesah, dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Selalu penuhi diri dengan rasa sabar dan bersyukur. Perbanyak doa mengharap keridhaan Allah agar husnul khotimah atau mati dalam keadaan yang baik, dan dijauhkan dari su'ul khotimah atau mati yang tak baik. Tambahkan ilmu agama, perbanyak mengingat kematian, dan bersiap menghadapinya. Siapkan atau tuliskan wasiat yang berguna untuk kaum kerabatmu. Kerap menjalin silaturahim dan mendekatkan hubungan yang renggang sebelumnya. Minta maaf dan berbuat baik terhadap pihak yang pernah dizalimi. Tingkatkan amal soleh, terutama amal yang dapat terus memberi pahala dan syafaat setelah kita mati. Maafkan kesalahan orang lain kepada kita, walau seberat apapun kesalahan itu. Bereskan segala hutang yang ada, dan jangan buat hutang baru, walaupun untuk menolong orang lain. Berhentilah dari semua maksiat. Mata, berhentilah memandang yang tidak baik bagimu. Tangan, berhentilah dari meraih yang bukan hakmu. Mulut, berhentilah makan yang tidak baik dan tidak halal bagimu. Berhentilah dari gibah atau mengumpat, fitnah, dan berhentilah menyakiti hati orang lain. Telinga, berhentilah mendengar hal-hal haram dan tak bermanfaat. Berbaik sangkalah kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi dan menimpa. Penuhi terus hati dan lisan kita dengan istighfar dan taubat untuk diri sendiri, orang tua,
dan semua orang beriman di setiap saat dan setiap waktu. Seorang anak muda sedang membersihkan akuarium pamannya. Ia memandang ikan arwana dengan wajah yang agak kebiruan karena takjubnya. Tak sadar, pamannya sudah berada di belakangnya. Kemudian pamannya bertanya, "Kamu tahu, Nak, harga ikan itu?" "Tidak tahu," jawab si anak muda. "Coba tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang paman. Ia memfoto ikan itu dan menawarkan ke tetangga. Kemudian ia kembali menghadap sang paman dan sang paman berkata, "Ditawar berapa, Nak?" Kemudian jawab si anak muda dengan mantap, "Rp50.000, paman." "Coba tawarkan ke toko ikan hias," perintah sang paman lagi. "Baiklah, paman," jawab si anak muda. Kemudian ia beranjak ke toko ikan hias. "Berapa toko ikan hias menawar ikan itu?" tanya sang paman. "Rp800.000, paman," jawab si anak muda dengan gembira. Ia mengira sang paman akan melepas ikan itu. "Sekarang coba tawarkan ke Bapak Haryo. Bawa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang paman lagi. "Baik, paman," jawab si anak muda. Kemudian ia pergi menemui Pak Haryo yang dikatakan pamannya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang paman. "Berapa ia menawar ikannya, Nak?" "50 juta rupiah, paman." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nak, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik, tapi berusahalah terus melakukan kebaikan dan menjalankan apapun dengan keikhlasan." Ada seorang imam masjid di London yang biasa naik bus untuk bepergian. Kadang-kadang ia membayar ongkosnya langsung pada sopir bus, bukan kondektur. Suatu kali ia membayar ongkos bus, lalu ia segera duduk setelah menerima kembalian dari sopir. Setelah dia hitung, ternyata uang kembalian dari sopir itu ada kelebihan 20 sen. Ada niatan sang imam untuk mengembalikan sisa kembaliannya itu karena memang bukan haknya. Namun terlintas pula dalam benaknya untuk tidak mengembalikannya. Toh hanya uang receh yang tak begitu bernilai. Umumnya orang juga tak ambil pusing dalam hal seperti ini. Lagi pula, berapa sen pula yang didapat sang sopir karena sisa pembayaran yang tidak dikembalikan oleh kebanyakan sopir karena hanya receh. Artinya sopir tidak rugi kalau ia tidak mengembalikan receh 20 sen itu. Bus berhenti di halte pemberhentian sang imam. Tiba-tiba sang imam berhenti sejenak sebelum keluar dari bus, sembari menyerahkan uang 20 sen kepada sopir dan berkata, "Ini uang Anda, kembalian Anda ada kelebihan 20 sen yang bukan hak saya." Sang sopir mengambilnya dengan tersenyum dan berkata,
Bukankah Anda imam baru di kota ini? Saya sudah lama berpikir untuk mendatangi masjid Anda demi mengenal lebih jauh tentang Islam. Maka sengaja saya menguji Anda dengan kelebihan uang kembalian tersebut. Saya ingin tahu sikap Anda. Saat sang imam turun dari bus, kedua lututnya terasa lemas dan hampir jatuh ke tanah, hingga ia berpegangan pada tiang yang dekat dengannya untuk bersandar. Pandangannya menatap ke langit dan berkata, "Ya Allah, hampir saja saya menjual Islam hanya dengan 20 sen saja." Suatu hari, seorang lelaki miskin membawa segenggam buah anggur untuk Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Lelaki ini sangat bersemangat untuk memberikan hadiah itu kepada Nabi SAW. Dia memberikan anggur di samping Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan saat ia menawarkan hadiah kecil itu. Jelas sekali bahwa ia sangat mencintai Nabi SAW. Nabi SAW mengucapkan terima kasih dengan khidmat. Nabi mengambil satu buah anggur dan kemudian memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatapnya penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika anggur yang satu habis, Nabi kembali memakan anggur lainnya tanpa menawarkan kepada para sahabat. Perlahan, Nabi selesai makan anggur tersebut sendirian saja. Ia sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu untuk siapapun yang hadir. Orang miskin yang membawa anggur itu sangat senang dan akhirnya pamit. Namun para sahabat Nabi yang bersamanya sebenarnya sedang bertanya-tanya. Biasanya Nabi SAW akan membagi apapun kepada orang yang tengah bersamanya. Dia akan menawarkan mereka apapun yang dia beri, dan mereka akan makan bersama-sama. Biasanya juga ia akan mulai pertama sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah memberi hadiah kepada Nabi SAW. Baru setelah itu Nabi menawarkan kepada yang lain. Kali ini jelas berbeda. Tanpa menawarkan kepada siapapun, Nabi hanya memakan anggur-anggur pemberian orang miskin itu sendirian. Salah satu sahabat bertanya dengan hormat, "Wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan untuk salah satu dari kami?" Nabi tersenyum dan berkata, "Aku makan semua buah anggur ini sendiri karena buah anggur itu masam. Jika aku akan menawarkannya kepada kalian dan kalian memakan buah anggur itu, aku khawatir jika kalian memakannya, maka wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut, dan itu akan menyakiti perasaannya. Jadi kupikir lebih baik aku makan semua dan menyenangkan si pemberi. Aku tidak ingin menyakiti perasaan orang yang miskin yang memberi buah anggur itu." Suatu hari, seorang lelaki miskin membawa segenggam buah anggur untuk Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Lelaki ini sangat bersemangat untuk memberikan hadiah itu kepada Nabi SAW. Dia memberikan anggur di samping Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan saat ia menawarkan hadiah kecil itu. Jelas sekali bahwa ia sangat mencintai Nabi SAW. Nabi SAW mengucapkan terima kasih dengan khidmat. Nabi mengambil satu buah anggur dan kemudian memakannya.
Para sahabat yang sedang bersamanya menatapnya penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika anggur yang satu habis, Nabi kembali memakan anggur lainnya tanpa menawarkan kepada para sahabat. Perlahan Nabi selesai makan anggur tersebut sendirian saja. Ia sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu untuk siapapun yang hadir. Orang miskin yang membawa anggur itu sangat senang dan akhirnya pamit. Namun para sahabat Nabi yang bersamanya sebenarnya sedang bertanya-tanya. Biasanya Nabi SAW akan membagi apapun kepada orang yang tengah bersamanya. Dia akan menawarkan mereka apapun yang dia beri, dan mereka akan makan bersama-sama. Biasanya juga ia akan mulai pertama sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah memberi hadiah kepada Nabi SAW. Baru setelah itu Nabi menawarkan kepada yang lain. Kali ini jelas berbeda. Tanpa menawarkan kepada siapapun, Nabi hanya memakan anggur-anggur pemberian orang miskin itu sendirian. Salah satu sahabat bertanya dengan hormat, "Wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan untuk salah satu dari kami?" Nabi tersenyum dan berkata, "Aku makan semua buah anggur ini sendiri karena buah anggur itu masam. Jika aku akan menawarkannya kepada kalian dan kalian memakan buah anggur itu, aku khawatir jika kalian memakannya, maka wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut, dan itu akan menyakiti perasaannya. Jadi kupikir lebih baik aku makan semua dan menyenangkan si pemberi. Aku tidak ingin menyakiti perasaan orang yang miskin yang memberi buah anggur itu." Suatu hari, seorang pemuda menemui Rasulullah SAW dengan wajah gusar, nampak gelisah dan begitu khawatir. Perlahan, pemuda tersebut menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, betulkah segala perbuatan kita baik maupun buruk akan dibalas?" Wajah pemuda tersebut sungguh sangat risau. Rasulullah dengan akhlak yang selalu saja terpancar dari wajahnya tersenyum teduh dan menjawabnya, "Tentu saja, janji Allah itu pasti. Tiada yang lebih pasti dari janjinya. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Melihat wajah pemuda yang semakin gusar, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai pemuda, apakah gerangan yang membuatmu begitu risau? Dan mengapa kamu bertanya demikian?" Pemuda itu pun menjawab dengan suara pelan, "Wahai Rasulullah SAW, aku merisaukan perbuatanku. Aku merisaukan dosaku. Dosaku yang aku pun tak sanggup menghitungnya. Sungguh berbuat dosa itu bisa sangat tak terasa. Aku khawatir, wahai Rasulullah, aku khawatir akan balasannya di dunia maupun di akhirat kelak." Rasulullah SAW kembali menatap pemuda tersebut dengan pandangan yang teduh dan senyum yang menenteramkan hati. Kemudian balik bertanya, "Wahai pemuda, kamu pernah sakit, pernah dikhianati, pernah tak enak hati, pernah gundah tanpa sebab yang pasti, pernah mendapat masalah yang besar?" Mendapat rangkaian pertanyaan itu, pemuda tersebut mengangguk. "Tentu saja pernah, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah semakin melembutkan suaranya, "Sesungguhnya sakitmu, perasaan tak enak hatimu, kegundahan tanpa sebabmu, juga masalah-masalah besarmu, itu Allah hadirkan ke dalam kehidupanmu untuk menggugurkan setiap dosa yang kau khawatirkan itu." Mendengarnya, pemuda tersebut berurai air mata penuh syukur.
Bersyukur sangat dalam karena baru menyadari bahwa segala hal yang dianggapnya musibah dalam hidup ternyata adalah karunia. Karunia yang dihadirkan untuk menggugurkan dosa. Pada suatu hari, ada seorang ayah berpesan pada kedua anaknya, "Wahai anak-anakku, ingat dua hal ini ya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung." 5 tahun berlalu setelah sang ayah wafat. Sang ibu datang menengok anak sulungnya dan bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, ibu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Terus yang kedua, ayah juga bilang ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi, dan beginilah akhirnya." Sang ibu merenung. Lantas sang ibu beranjak pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sukses. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung, apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama dari ayah adalah saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun, tetapi saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan ayah yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya motor, maka saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan toko tahu saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore, dan saya pun tidak terkena sinar matahari secara langsung." Inilah dua pandangan dari dua orang yang mendapatkan pesan yang sama. Mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Kebanyakan orang sukses adalah karena mindsetnya. Ada 4 pertanyaan ringan yang kadang kita tidak mampu menjawab keseluruhannya dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan tertawa dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, tertawa dan menangis. Yang kedua, Allah itu mematikan dan apa? Mayoritas kita tentu dengan mudah akan menjawab, mematikan dan menghidupkan. Yang ketiga, Allah itu menciptakan laki-laki dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah itu memberikan kekayaan dan apa? Apakah benar jawabannya adalah kemiskinan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 43 sampai 45 dan 48 sebagai berikut. Jawaban nomor 1, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surat An-Najm ayat 43. Jawaban nomor 2, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran surat An-Najm ayat 44. Jawaban nomor 3, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
Quran Surat An-Najm ayat 45. Jawaban nomor 4. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran Surat An-Najm ayat 48. Ternyata jawaban yang nomor 4, kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Mayoritas kita tentunya akan menjawab, Allah telah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan seperti yang kita sangkakan. Kita harus sering beristighfar kepada Allah, karena terkadang kita seringkali berburuk sangka kepada Allah. Karena ternyata yang menciptakan kemiskinan itu adalah diri kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Itulah hakikatnya mengapa orang-orang yang pandai bersyukur, walaupun hidup cuma pas-pasan, tapi ia tetap bisa tersenyum bahagia. Karena dia merasa cukup, bukan merasa miskin seperti kebanyakan orang yang lainnya. Orang yang merasa dirinya miskin dan tidak pernah bersyukur, dia akan tampak miskin, dan itu adalah ciptaan dia sendiri. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dengan segala hal yang kita miliki. Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu semua orang sya'nun yughnih, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, semuanya sibuk dengan diri sendiri. Satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Ada 4 pertanyaan ringan yang kadang kita tidak mampu menjawab keseluruhannya dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan tertawa dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, tertawa dan menangis. Yang kedua, Allah itu mematikan dan apa? Mayoritas kita tentu dengan mudah akan menjawab, mematikan dan menghidupkan. Yang ketiga, Allah itu menciptakan laki-laki dan apa? Mayoritas kita tentu akan dengan mudah menjawab, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah itu memberikan kekayaan dan apa? Apakah benar jawabannya adalah kemiskinan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat rangkaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 43 sampai 45 dan 48 sebagai berikut. Jawaban nomor 1, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran Surat An-Najm ayat 43. Jawaban nomor 2, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran Surat An-Najm ayat 44. Jawaban nomor 3, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Quran Surat An-Najm ayat 45. Jawaban nomor 4, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran Surat An-Najm ayat 48. Ternyata jawaban yang nomor 4, kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Mayoritas kita tentunya akan menjawab, Allah telah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan seperti yang kita sangkakan. Kita harus sering
beristighfar kepada Allah, karena terkadang kita seringkali berburuk sangka kepada Allah. Karena ternyata yang menciptakan kemiskinan itu adalah diri kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Itulah hakikatnya mengapa orang-orang yang pandai bersyukur, walaupun hidup cuma pas-pasan, tapi ia tetap bisa tersenyum bahagia. Karena dia merasa cukup, bukan merasa miskin seperti kebanyakan orang yang lainnya. Orang yang merasa dirinya miskin dan tidak pernah bersyukur, dia akan tampak miskin, dan itu adalah ciptaan dia sendiri. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dengan segala hal yang kita miliki. Suatu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan kain sarung, beli roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebut namanya. Saat sampai kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti mendekati saya. "Anak aku datang, anak aku datang." Senangnya anak aku datang. Saya heran, saya tak mengenal beliau itu siapa. Ibu itu langsung saja memeluk saya dan dia mencium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, Nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata. "Bu." Saya pegang tangannya, saya lihat mukanya. Dia bilang, "Sampai hati, Nak, kau tak mengaku aku ini ibu kau." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Kemudian saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi. Saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya, mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya, bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah, saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ melihat data beliau. Ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang, "Di mobil ada banyak barang, Bu." "Tak apa," kata ibu itu. "Saya duduk sama barang-barang itu." Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya, sholat subuh saya jadi imam. Dia makmum di belakang. Saat selesai sholat, saya baca doa. Saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai berdoa, saya salami beliau. Saya cium tangannya dan saya bilang, "Ibu, maafkan saya ya." Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya. Sebab dia rindu pada anak-anaknya. Dan saya pun rindu
pada ibu saya. Di hari ketiga di rumah saya waktu sholat isya, selesai doa saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam. Dan saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu bersalaman dengan saya dan ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan ibu?" Dia bilang, "Ustadz, kau bukan anak saya kan?" Subhanallah, tiba-tiba dia sebut saya dengan Ustadz. Dan saya pun bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan, kalau anak saya dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya dia tak akan suapi saya makan." Bayangkan sahabat-sahabat semuanya, bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya bilang, "Ibu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya." Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dan dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandang wajahnya dan saya bilang, "Ibu, walaupun ibu telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan dan balik makan dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan dan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya dan dia berkata, "Nak, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah tiada, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau, saya berkata, "Ibu, jangan ngomong seperti itu, Ibu." Istri saya menangis di sebelah, anak saya menangis di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. "Ibu, jangan ngomong seperti itu, Ibu." Dia geleng kepala. Rupa-rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan ibu ini, ruhnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Sahabat, bila kita masih ada ibu, tolonglah taat pada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia. Pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Sahabat, coba tanya ibu kita, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Tanya ibu kita, sahabat. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu, sahabat, suapkanlah makanan pada ibu kita. Selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak dia terus telepon saya. Apa anaknya bilang kepada saya? "Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo." 3 tahun dia dititipkan ibunya di panti. Dia tak pergi lihat. Sebab itu ibunya rindu hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu, tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinahan. Selesai saya ceramah, datang seorang lelaki memeluk saya. Menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran, "Ada apa ini?" Saya tanya pada dia, "Pak, ada apa ini? Ada masalah apa?" Dia berkata dalam keadaan menangis, "Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya." Saya pun bilang, "Kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu?" Dia bilang, "Tolonglah Ustadz, saya mau jumpa ibu saya, Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustadz. Istri saya meninggal kecelakaan. Rumah disita bank, mobil mewah saya semua sudah disita bank. Tinggal satu saja, motor tua itu." Saya berkata,
saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Sampai di pemakaman, belum sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur dan tangannya menjadi hitam. Mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Tiba-tiba saya angkat dia. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah hembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar, mengucap panjang saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Mari kita ambil iktibar dari kisah ini. Apabila mata ibu kita sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab.